jama'a malahu wa'addadah, mengumpulkan uang dan menghitung. Jamaah kumpul, adalah hitung, kumpul hitung, naik asamuran rumah sakit. Tapi yang dibelikan ke semen, dibuatkan tiang, yang dibelikan ke besi, dibuatkan tiang, yang dibelikan ke batu bata, yang dibelikan keramik, yang dibelikan ke jam, yang dibelikan ke atap, dicor. Sampai hari kiamat dia akan tetap kekal abadi mengalir ke makam kubur liang lahat. Saya hanya menyampaikan aja. Saya tak pernah nyuruh jamaah bersedekahlah. Saya hanya cerita. Yang mau sedekah, alhamdulillah. Yang tak mau sedekah, ya tengok. Ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mahal, cantik. Setiap orang kampung melihat mobil dia, setiap orang kampung menengok mobil dia, macam menengok kucing. Kaca dipasang hitam, gak pernah dibuka. Kalau lewat hanya klakson saja. Lalu datanglah petugas amil zakat. Kawan saya juga alumni Timur Tengah. Pergi mereka datang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Orang-orang kaya kita tuh jawab berwibawa. Waalaikumsalam. Mana ada orang kaya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami lihat Pak Haji mobilnya megah, rumahnya mewah, kelihatannya uangnya banyak. Mungkin Pak Haji nggak sempat datang membayar zakat. Jadi maksud kedatangan kami kemari, kalau Pak Haji susah bayar zakat, biar kami aja yang jemput uangnya. Mohon maaf adik-adik, memang rumah saya besar, mobil saya mewah, duit saya banyak, tapi utang saya lebih banyak lagi. Akhirnya dia tidak bayar zakat. Kata kawan-kawan saya yang alumni Timur Tengah petugas ambil zakat tadi, ya kalau Pak Haji tak mau ya tak apa-apa. Kali pulang Pak Haji, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari berganti, musim berubah. Dari hari menjadi pekan-pekan, dari bulan-bulan, dari tahun. Tak sampai setahun, datang Pak Haji itu ke kantor badan ambil zakat. Kawan melihat dari jauh, itu Pak Haji yang kita datang kemarin. Alhamdulillah, dia datang nampaknya mau bayar zakat. Langsung dibukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan duduk. Pak Haji mau bayar zakat. Begini deh. Ada nggak zakat untuk saya? Tak sampai setahun. Alamat sama nomornya ada, bisa tunggu. Tapi nggak saya sampai kemana tahu ada yang mau studi banding ke Pak Haji. Bagaimana ceritanya dia bisa jatuh bangkrut, rumah hilang, uang melayang, dan akhirnya yang kekal hanyalah penyesalan. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Saya hanya mengingatkan saja, ada orang punya uang, duit banyak, 1 juta, 2 juta simpan di bank sampai 100 juta. Uang yang disimpan 100 juta selama 1 tahun, kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kalau disimpan setahun, maka zakatnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000. Jika zakat itu 2,5%, Anda uang tabungan 100 juta, berapakah zakatnya setahun? Memang orang kalau cerita duitnya pura-pura bodoh. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Tidak ada yang tahu berapa tabungan dia. Saya berdoa semua yang hadir di majelis ini tabungannya 1 miliar. Amin. Dari aminnya juga yakin. Amin. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Berarti kalau tabungannya 1 miliar, zakatnya 25 juta. Zakatnya 25 juta. Saya tidak akan mengontrol tabungannya. Bapak Kapolres, Bapak Dandim tidak akan ngecek ke bank. Orang Basnas juga tak tahu. Kami bukan petugas pajak. Kalau pajak memang diceknya. Ustaz kok tahu saya ngecek.
Tapi petugas zakat tidak tahu. Tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? Dia la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Setiap tahun tak pernah mengeluarkan zakat. Uang itu disimpan, 25 juta disimpan. Ternyata uang zakat kalau disimpan dia akan keluar dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba aja telinga ini sakit. Agak terasa macam ada madu keluar. Dicium bawangkai. Dibawalah ke dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Periksa telinga sebelah. Dicek sama dokter. Dokter, telinga itu senternya kecil. Bukan macam senter jaga malam. Senter jaga malam besar. Senter dokter telinga THT kecil aja dia tengok. Wah, genang rebana di dalam sudah rapuh. Jadi gimana dong? Mesti ganti. Berapa gantinya? 10 juta. 10 juta, iya. 10 juta genang Ustaz. Jadi gimana? Gantinya mesti 1 sen. Tak bisa beli 1 genang. Genang kanan, genang kiri. 10 kanan, 10 kiri. Berapa? 20. Ongkos pasang 5 juta. Pas 25. Mudah aja cara Allah mengeluarkan duit yang kau simpan itu. Kau simpan tabunganmu di dalam laci, lacinya kau kunci. Kau simpan lacinya dalam lemari, lemarinya kau kunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya kau kunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya kau kunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster dikunci, security keliling. Tapi Allah Maha tahu untuk mengeluarkan duit tabungan yang kau simpan. Hilang 25 juta. Gimana? Berhenti kita sejenak, coba rasakan. Agak-agak terasa telinga sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Adalah pengurus masjid di Pekanbaru Riau ngadu ke saya, Ustaz Somad, ini ada orang kaya jual minyak, dia mau ngasih 100 juta untuk masjid. 100 juta. Kalau 25 juta zakatnya berarti uang dia 1 miliar. Kalau 100 juta berarti uang bapak nih 4 miliar. Saya insya Allah dari berapa zakatnya tahu saya berapa duitnya. Oh, 100 dia ngasih Pak, 100 Ustaz. Terus dia ragu, katanya zakat tak boleh untuk masjid. Saya bukalah kitab. Saya ini tak paham. Saya bukan imam. Yang imam itu 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian saya buka-buka, ternyata dalam mazhab Syafi'i ada satu imam namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Ali, dikutip oleh Syekh Antiasaqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, bahwa katanya zakat itu untuk sabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa manis sabil. Fi sabilillah, ada yang memahami fi sabilillah itu hanya untuk perang, baju besi, tombak, anak panah, pedang. Tapi ternyata kata Imam Ar-Razi, fisabilillah itu umum, termasuk membangun masjid juga termasuk fisabilillah. Jadi kalau ada masyarakat yang mau membayarkan zakatnya, jangan sampai gara-gara untuk masjid fakir miskin tak makan. Kasih fakir miskin beberapa persen, sebagiannya serahkan ke